Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Absari. Pimpinan DPR RI meminta pihak Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah gerbong untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang saat arus mudik Lebaran. Pimpinan DPR juga sepakat untuk mengalokasikan penyertaan modal negara kepada PT KAI sebesar 2 triliun rupiah. Untuk melihat dari dekat persiapan arus mudik Lebaran tahun 1437 Hijriah, Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan sejumlah anggota Dewan lainnya melakukan peninjauan ke Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Pimpinan DPR RI mengungkapkan apresiasinya terhadap PT Kereta Api Indonesia yang sudah melakukan persiapan arus mudik tahun ini dengan baik. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan kondisi perkeretaapian saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi 10 tahun lalu. Bahkan kereta penumpang jenis ekonomi saat ini dinilai sudah sangat memuaskan penumpang. Ketua DPR akan mendorong Kementerian BUMN untuk mengalokasikan penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia sebesar 2 triliun rupiah. Dengan tambahan modal dari negara diharapkan nantinya PT KAI dapat menambah jumlah gerbong karena persoalan terbesar saat ini adalah terbatasnya jumlah gerbong kereta sehingga masyarakat sering kehabisan tiket. Kereta api ini adalah kita akan mendorong kepada pemerintah agar salah satu opsi untuk menambah gerbong tadi supaya rakyat menjadikan kereta api sebagai pilihan transportasinya karena memang sudah sangat layak, kita berikan PMN. Tadi kata Pak Dirut PMN-nya yang paling pas itu 2 triliun. Oke, kalau gitu nanti saya, Pak Agus, terus pimpinan Komisi 6 ada Pak Azam, ada Bu Novi, kemudian pimpinan Komisi 5 ada Pak Muhyiddin. Kita akan sama-sama mendorong agar PT Kereta Api dapat PMN dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan jumlah gerbong kereta api harus ditambah, mengingat saat ini kereta api telah menjadi moda transportasi pilihan utama rakyat. Agus Hermanto meminta kepada Kementerian Perhubungan agar menyediakan gerbong kereta tambahan agar tidak ada calon penumpang yang terlantar. Tadi saya sudah melihat juga secara pasti, kita cek daripada keseluruhan, mulai dari toilet sampai tiketing, bahkan ada tadi rumah singgahnya juga di sana. Saya melihat ini sudah dipersiapkan dengan baik, banyak kekurangan di sana-sini tapi tentunya sambil jalan bisa diperbaiki. Fuad dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat khusus dengan lintas kementerian terkait untuk mencari solusi mengenai lonjakan harga-harga bahan pokok di saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, agar kejadian ini tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Komisi 6 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong beserta jajarannya. Rapat membahas APBN perubahan tahun 2016 dan evaluasi berbagai program kementerian. Wakil Ketua Komisi 6 Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap Kementerian Perdagangan akan berdampak pada rencana program kementerian. Dodi Reza mendorong agar Kementerian Perdagangan merevisi dan memprioritaskan program yang dimilikinya, seperti penanganan permasalahan kenaikan harga bahan pokok di saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Teknis interdep antar kementerian itu harus mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, khususnya dalam kalau kita bicara masalah stabilisasi harga ya pasokan, kemudian juga apakah ini sudah dibicarakan mengenai kebutuhan real yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memasok ataupun memenuhi kebutuhan warga masyarakat tersebut. Terkait lonjakan harga-harga bahan pokok di saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dodi Reza berpendapat Kementerian Perdagangan terlihat tidak siap dalam menghadapi gejolak pasar yang terjadi. Untuk itu ia mengungkapkan Komisi 6 DPR akan mengadakan rapat khusus dengan lintas kementerian terkait untuk mencari solusi agar permasalahan ini tidak terulang kembali di masa-masa mendatang. Dodi Reza juga mengkritisi lemahnya koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga dalam mengatasi berbagai persoalan. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pengendalian harga dan pengamanan stok bahan pokok masyarakat agar tidak dimanfaatkan oleh para kartel. Kemudian jangan lupa juga dilibatkan aparat penegak hukum
dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengeliminir kemungkinan adanya distorsi pasar yang disebabkan oleh apakah dalam bentuk kartel atau dalam bentuk memborong barang-barang itu untuk ditahan sehingga baru dilepas. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Terkait instruksi Presiden tentang penghematan anggaran di semua kementerian dan lembaga, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memprioritaskan program-program pelestarian dan rehabilitasi hutan, serta upaya pencegahan kebakaran hutan. Komisi 4 DPR menekankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap memberikan perhatiannya secara khusus dalam melestarikan hutan Indonesia, mengingat kondisi hutan Indonesia yang semakin rusak saat ini. Ketua Komisi 4 DPR Edi Prabowo mengatakan, luas hutan Indonesia yang masih dalam keadaan baik hanya tinggal 1.400.000 hektar. Dengan kondisi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus serius dalam menjalankan program-program pemeliharaan hutan. Program antisipasi kebakaran hutan juga harus terus berlanjut, meskipun alat transportasi pencegahan kebakaran yang diajukan tidak disetujui oleh pemerintah. Pengendalian hutan dan sebagainya, kemudian bagaimana antisipasi kebakaran hutan, kemudian bagaimana program-program pembinaan masyarakat. Kita sudah merencanakan pembelian alat transportasi untuk pencegahan kebakaran hutan, salah satunya adalah heli, tapi belum diizinkan, berarti kan ada anggaran yang harus kita alihkan. Anggota Komisi 4 Rahmat Handoyo mengatakan, dengan kondisi hutan yang semakin rusak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituntut untuk bekerja lebih keras dalam melakukan pemulihan hutan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program-program pemulihan hutan. Kita berpikir harus 50-100 tahun ke depan untuk anak cucu kita. Kalau anggaran terbatas, sedangkan hutan kita sudah sedemikian rusaknya begitu luar biasa parah, tentu harus ada tindakan yang luar biasa melalui sistem anggaran di Kementerian Kehutanan dengan pemberian alokasi yang cukup untuk pemulihan hutan-hutan kita. Kalimantan yang sudah sedemikian parahnya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ini harus kita alokasi yang anggaran yang diperkuat, yang tambah, saya kira begitu. Fiskal kita akan mengalami kendala penurunan, penerimaan negara kita akan berkurang, ya tentu dengan anggaran yang ada kita menggunakan skala prioritas. Panji dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.